Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, jadi ada berita terbaru terkait Binance ya, tapi sekali lagi teman-teman tetap dior dulu nih teman-teman ya, kalian cari berita pembanding. Jadi Binance ini memecat karyawan ya, ada rencana pemecatan karyawan dan itu 20% dari 8.000 karyawan. Nah, sebelum saya masuk teman-teman ya, ini sudah ada acuan ya, kemarin ya Hotbit tutup ya, nggak mampu bertahan ya, nggak mampu bertahan di dua siklus ya di 2020, di dua siklus bearish market ya, di dua siklus yang market anjlok parah itu Hotbit nggak bisa bertahan ya, akhirnya POR-nya itu nggak jelas, habis semua teman-teman ya, bukan habis dipakai ya, tapi ya dikembaliin ke pengguna ya, kira-kira seperti itu, dan nol POR-nya, akhirnya mereka memutuskan untuk tutup. POR kalau nggak ada action nggak bisa jalan teman-teman ya, karena kalau terjadi pembeludakan transaksi itu akan berat ya, itu akan berat, itu jatuhnya bakal scam ya, kira-kira gitu. Nah, itu kenapa selalu saya katakan ke teman-teman semuanya, sebaiknya aset yang kalian pegang ya, aset yang kalian pegang itu kalau sudah ada di bursa Indonesia, dan terutama saya saranin ya bursa top ya seperti Indodax ya. Seharusnya kalau seandainya token atau koin yang kalian mau hold jangka panjang itu sudah ada di bursa top Indonesia, kalian hold di bursa top Indonesia ya. Contohnya ya kemarin Hotbit, ketika Hotbit hancur ya, tutup, kita nggak bisa buat apa-apa gitu loh teman-teman. Kita mau demo di mana? Kolom komentar pun di Twitter ditutup ya. Bayangin kalau Hotbit itu ada di Indonesia, kantornya pasti sudah penuh, dijaga polisi dan banyak pendemo, ya kan? Nah, itulah bedanya teman-teman ya. Kalau di Indonesia ya, exchange top Indonesia kita pakai, tiba-tiba nih ya terjadi trouble seperti Hotbit ya, kita minimal bisa ketemu langsung sama ownernya, jadi atau CEO-nya ya. Jadi kita dapat kejelasan berita dan kita tahu uang kita dikembalikan kapan nih, ya kan? Minimal seperti itu. Itu kenapa saya bilang tetap hati-hati, mau exchange besar, mau Binance, mau apapun itu teman-teman ya, tetap hati-hati. Nah, di sini berita yang menurut saya agak perlu kita pantengin, yaitu berita ini teman-teman ya, karena Binance mulai memecat karyawan. Tapi sekali lagi kalian cari berita pembanding, karena belum tahu ceritanya ini dia ada acuan memecat karyawan atau FAT atau FUT ya, dari segi mana nih, apakah bangkrut dan lain-lain, kita bahas biar jelas ya. Nah, diangkat dari You Today, Binance mulai memecat staffnya ya, dan detailnya seperti ini. Orang dalam koin WooCoin ya, dalam koin Woo melaporkan bahwa Binance telah memulai PHK besar-besaran. Begitu juga Goldman Sachs ya. Oke, di sini teman-teman ada 2 poin. Binance memberhentikan sebagian besar stafnya dan Goldman Sachs ini mempersiapkan lebih banyak PHK ya. Jadi kalau kita berbicara investasi di bear market ini teman-teman, untung-untungan tuh gini ya. Kenapa saya bilang untung-untungan tuh gini? Untung-untungan kita bisa dapat exchange dan perusahaan ya, perusahaan kita berinvestasi ataupun koin-koin yang kita beli itu yang bisa bertahan, kira-kira gitu. Karena ini parah banget teman-teman ya, kalau berbicara bear market ini parah, karena pembeli itu nggak rajin ya, nggak rajin masuk ke bursa. Otomatis bursa exchange itu hidup dari fee transaksi ya, ingat, fee transaksi, mereka hidup dari fee transaksi. Jadi kalau seandainya bear market nggak ada yang transaksi, bayangin mereka mau bayar karyawan pakai apa teman-teman ya, kira-kira gitu. Oke, di sini mengutip banyak sumber yang mengonfirmasi itu, jurnalis dari blogger kripto China Colin Wu ya berbagi di akun Twitternya bahwa tempat perdagangan kripto terbesar di dunia itu Binance telah mulai merumahkan stafnya atau mulai PHK lah ya. Di sini Binance memberhentikan sebagian besar stafnya, jumlah karyawannya yang rencananya akan diberhentikan sejauh ini masih belum pasti kata Wu, tetapi dari 8.000 pekerja saat ini dia memperhatikan angka ini dapat mencapai 20%. Jadi bisa dibilang 20% dari stafnya Binance di sini mereka akan PHK.
Dan di sini Wu kemudian melanjutkan bahwa kompensasi pada anggota staf yang diberhentikan akan diberikan berdasarkan situasi di tempat yang berbeda. Namun meskipun demikian, beberapa departemen Binance terus merekrut pekerja baru. Alasan di pihak PHK mungkin menurut Wu terkait dengan pasar cryptocurrency yang buruk secara keseluruhan sekarang dan ekspansi besar Binance selama beberapa tahun terakhir ya. Jadi beberapa tahun terakhir Binance banyak ekspansi, banyak melakukan pengembangan ya, otomatis pakai uang ya. Banyak melakukan pengembangan itu ada biayanya juga teman-teman. Nah di sini ya terjadi ya kayak kekurangan dana seperti itu teman-teman ya. Bener ya di sini. Sehingga kalau nggak kekurangan dana ngapain sih dia mem-PHK karyawannya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini postingan langsung ya dari Wu Blockchain, kalian bisa cek langsung di Twitternya. Nah di sini ada perusahaan juga ya, Goldman Sachs ini mempersiapkan lebih banyak PHK. Menurut laporan dari CNBC, raksasa perbankan Goldman Sachs bukan Sachs ya, Saks ya, saya baca Saks aja ya, juga akan mulai memberhentikan karyawannya, mempersiapkan putaran ketiga memutuskan hubungan kerja sejak September tahun lalu. Ini adalah hasil dari penurunan aktivitas kesepakatan, kata artikel itu ya. Bank bermaksud untuk mengurangi stafnya sekitar 250 pekerja dalam beberapa minggu mendatang, menurut sumber dari yang dikutip oleh CNBC. Jadi ini memang benar-benar bear market ya. Ada juga isu yang mengatakan ya welcome resesi ya kan, karena bank-bank besar sudah tumbang ya, exchange ada beberapa yang tumbang, pertama FTX ya, terus masuk ini si Hotbit, BitMEX tahun 2022 ya. Jadi sudah banyak yang nggak mampu bernafas, jujur saya teman-teman ya. Jadi kalau kita sebagai investor itu teriak-teriak ya, nggak naik-naik market ya, kita masih bisa dibilang ya kita masih aman teman-teman ya, karena kita masih bisa hold ya tanpa rugi ya kan. Tanpa rugi dalam arti gini, aset kalian tuh nggak berkurang ya, kecuali value ya. Kalau value ya namanya investasi ya, kalian invest di Tesla pun tetap kalau lagi turun value-nya turun ya, tetapi lotnya enggak ya. Kalau di saham gitu ya, kayak koin ya, value-nya turun, harganya turun, tetapi jumlah koin kalian kalau 10 ya 10 ya. Contoh kalian punya 10 Bitcoin ya, kalau harganya turun ya tetap, walaupun value-nya turun ya, Bitcoin kalian tetap 10 gitu loh. Jadi ini kayaknya welcome resesi yang beneran atau gimana ya, tapi kita tunggu. Intinya pesan saya buat teman-teman semuanya, setidaknya kalau kalian punya aset yang akan di hold jangka panjang ya, takutnya ke depan terjadi yang aneh-aneh ya, mending kalian simpan di Exchange Stop Indonesia ya, kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.